Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabar? Kabar baik, Ibu. Ya luar biasa. Bagaimana Pak Guru? Ada yang bisa saya bantu? Baik, Ibu. Saya hari ini mau sharing dengan Ibu terkait pembelajaran di kelas saya. Saya ingin melaksanakan pembelajaran yang bisa menyenangkan murid dan berpihak pada murid, Ibu. Iya, benar sekali Pak Guru. Memang tugas kita sebagai guru dan juga keinginan kita sebagai guru adalah menginginkan pembelajaran yang dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas itu bisa menyenangkan bagi Iya. murid. Boleh saya tahu Pak Guru mengajarnya di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 8, Ibu. Di kelas saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris dan ada 3 kelas, Ibu. Iya, luar biasa. Nah, ini tadi sudah disampaikan, Pak Guru maunya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid di kelas 8 dan khusus untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Begitu kok Pak Guru? Ya, ya, Iya. Ibu. Iya, boleh saya tahu di kelas 8 itu bagaimana? Yang selama ini Pak mengajar itu keadaannya bagaimana? Oh ya, Ibu. Selama ini pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Namun ada sedikit rasa kurang puas karena rata-rata saat pembelajaran itu eh, terasa seperti kaku, tidak begitu rileks, ada kurangnya interaksi antara siswa dengan siswa maupun antar siswa dengan guru, Ibu. Iya, baik. Pak Guru, ini itu pembelajaran yang tadi Pak sampaikan, yang Pak alami dalam kelas itu suasananya kaku, kurang rileks, dan kurang interaksi antar siswa dan juga guru itu boleh kira-kira menurut Pak itu apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Oh, iya, Ibu. Ya menurut menurut hasil refleksi saya kemungkinan karena saya kurang mampu mengondisikan suasana dalam kelas dengan kurang mempersiapkan sumber belajar yang bervariasi, lalu metode pembelajaran yang masih eh, pada metode ceramah, hingga banyak siswa yang kadang tidak tertarik, eh, sehingga di situ saya mulai berpikir untuk bisa bagaimana caranya supaya saya bisa meningkatkan semangat semangat belajar siswa sehingga mereka mampu untuk menerima pembelajaran dengan baik, Ibu. Iya, baik Pak Guru. Yang selama ini Pak mengajar ini menggunakan media pembelajaran apa Oh dalam ya, ini kelas? selama ini terkadang karena kadang kesibukan, saya kadang hanya menyiapkan satu media, contoh kadang hanya menggunakan teks, kadang-kadang hanya menggunakan media tayangan PPT, tetapi kadang tidak optimal karena kesibukan pribadi yang banyak tugas, sehingga di sini saya merasa seperti ada yang kurang, Ibu. Iya, benar sekali Pak Guru. Baik, dari cerita yang tadi Pak Guru sampaikan, bisa saya simpulkan bahwa Pak Guru mengalami kendala dalam proses pembelajaran itu dikarenakan suasana kelas itu kaku, kurang rileks, dan juga kurang interaksi antar siswa maupun guru. Hal ini mungkin menurut Pak Guru, hal ini disebabkan karena Pak Guru belum mampu mengkondisikan kelas sehingga dan juga penggunaan sumber belajar, metode mengajar
dan juga Pak Guru berkeinginan untuk kalau bisa diperbaiki ke depannya. Luar biasa Pak Guru. Kalau menurut Pak Guru kira-kira cara yang bisa digunakan untuk bisa mengatasi itu menurut Pak Guru bagaimana? Dalam perencanaan saya ingin menyiapkan sumber belajar yang bervariasi, lalu memanfaatkan teknik stop untuk bisa mengkondisikan suasana kelas sehingga bisa lebih rileks, lalu menggunakan media yang bervariasi seperti PPT, ada video tayangan dan ada pun audio. Lalu berusaha untuk memanfaatkan posisi saya sebagai guru untuk lebih dekat dengan siswa, untuk berinteraksi secara pribadi sehingga mereka bisa nyaman untuk bisa memberi perhatian penuh dalam pembelajaran yang saya laksanakan itu. Luar biasa ide dari Pak Guru untuk bisa mengubah keadaan kelas untuk lebih menyenangkan bagi para murid. Kalau dari ide yang tadi Pak Guru sampaikan itu kira-kira bisa ada perubahan kok Pak Guru bagi Ya, murid dalam kelas? baik, dalam pemikiran saya dan dengan semangat yang kuat untuk melakukan perubahan dan ingin melihat semangat murid-murid saya kembali, saya berniat dan bertekad untuk bisa melaksanakan semua rencana saya ini sehingga mampu memberikan pengalaman baru atau suasana baru dalam pembelajaran saya di kelas itu. Baik Pak Guru, untuk mendukung apa yang menjadi ide dari Pak Guru itu kira-kira tindakan selanjutnya yang tindakan nyata yang nanti Pak Guru lakukan apa? Tindak lanjut Pak Guru itu bagaimana? Baik Ibu, tindakan yang akan saya laksanakan ke depannya itu yang pertama akan menyiapkan rencana pembelajaran dengan sebaik-baiknya, mencari banyak sumber belajar, menyiapkan media pembelajaran yang bisa sesuai untuk bisa menunjang pembelajaran saya, lalu berusaha mencari sumber untuk bisa menambah ice breaking sehingga bisa membantu proses pembelajaran saya, dan juga saya akan membuatkan jadwal catatan singkat untuk bisa mengontrol setiap perkembangan yang akan saya lakukan ke depannya Ibu. Iya, baik Pak Guru. Ide dan juga tekad yang kuat dari Pak Guru itu luar biasa. Saya dengar tadi. Kira-kira apa namanya untuk rencana aksinya itu kira-kira kapan Pak Guru bisa laksanakan ide-ide yang tadi disampaikan? Baik Ibu, untuk aksinya akan saya usahakan dilaksanakan dalam pembelajaran ke depannya. Mulai dari hari ini saya sharing dengan Ibu, pertemuan berikut di kelas dengan para murid saya akan mencoba untuk melaksanakan ide-ide yang tadi saya sampaikan itu. Iya Pak Guru, untuk membuat ide-ide yang tadi Bapak sampaikan, Pak Guru sampaikan itu bisa terlaksana dengan baik, kira-kira Pak Guru membutuhkan dukungan dari siapa saja? Baik, memang saya sangat membutuhkan dukungan dari rekan-rekan guru, kepala sekolah, dan murid sendiri untuk bisa mampu memberikan dukungan dan memberikan evaluasi kepada saya sehingga saya mampu untuk melihat, merefleksikan apa yang sudah dan akan saya lakukan. Saya yakin ini terlihat sharing kita ini, Pak Guru ini punya semangat yang bagus dan saya yakin Pak Guru pasti
akan mampu melakukannya dengan baik. Saya support Pak Guru, semangat terus. Semoga apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Kira-kira dari sharing kita siang hari ini, setelah sharing, apa yang Pak Guru rasakan? Ya baik Ibu, setelah kita sharing bersama, saya merasa sedikit lega dan termotivasi untuk bisa melaksanakan ide-ide yang tadi saya sudah kemukakan, sehingga ke depan bisa memberikan perubahan sedikit dalam proses pembelajaran di kelas. Baik Pak Guru, luar biasa, tetap semangat. Akhirnya melalui diskusi kita atau sharing kita pada kesempatan ini, Pak Guru sendiri bisa menemukan solusinya. Selanjutnya tetap semangat dan semoga ada perubahan dalam kegiatan pembelajaran Pak Guru bersama murid-murid dalam kelas. Baik, terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk sharing bersama. Iya, sama-sama Pak Guru. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Saya pamit. Iya, Pak Guru. Selamat pagi. Baik. Saya stop dulu rekaman baru lanjut lagi kah atau sambung saja? Mau langsung sambung yang refleksi kok? Iya. Sekalian refleksi memang Ibu. Iya. Jadi saya langsung ajukan pertanyaan atau Ibu langsung refleksi sendiri? Langsung saja. Yang ajukan pertanyaan itu supaya jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Baik Ibu, setelah kita sharing bersama, ini ada refleksi diri, latihan coaching, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya rasa percakapan kita cukup berjalan dengan baik. Saya sebagai coach terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikiran. Saya juga mendengarkan dan memahami dengan baik apa yang tadi Pak Guru sampaikan. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu saya tingkatkan adalah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan. Dengan demikian, pertanyaan yang punya pertanyaan yang baik akan mendorong Pak Guru sebagai coach berpikir lebih kritis dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang saya sampaikan. Seperti itu. Ya. Yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Iya, baik Pak Guru. Kalau saya sebelum melakukan coaching ini, saya memahami terlebih dahulu tujuan dari pelaksanaan coaching ini. Dan bagaimana saya dapat membantu coach mencapai tujuannya. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dalam proses coaching, bersikap terbuka dengan Pak Guru tadi. Seperti itu. Baik Ibu, yang terakhir apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Iya, yang perlu saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan yaitu saya mengoreksi diri untuk terus meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan sehingga dapat mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Mungkin seperti itu Pak Guru. Baik, itu pertanyaan refleksi. Selanjutnya saya akan mencoba merefleksikan hasil coaching kita bersama, umpan balik yang saya rasakan pada saat melaksanakan coaching ini. Saya merasa lebih lega dan termotivasi karena sudah sharing terhadap persoalan yang saya alami, dan saya merasa bersyukur sudah bisa didampingi, didorong, diberikan motivasi untuk bisa menemukan solusi atas persoalan yang saya alami.
Iya, Nah, Pak Guru. itu